Kadang-kadang itu kalau mikir pemerintah itu ya kadang-kadang ya emang ya ruwet. Ya sudah ruwet dibikin acak-adut. Yes. Kadang-kadang kalau dipikir ya pemerintah itu ya tidak jelas. Ya nak dipikir-pikir kan begitu pemerintah itu. Saya berharap juga saudara-saudaraku yang mengawal pemerintah ini bisa mencermati dengan baik, bisa menjadi filter yang baik, terus bisa menjadi betul-betul masyarakat yang mau berpikir, bukan mengawal ya, untuk mengawal pemerintahan yang salah, tidak ya. Jadi malah kadang-kadang kita ini terbawa arus yang terlalu berlebihan. Itu juga saya rasa tidak baik. Malam. Kayak apa? Minyak goreng, kelangkaan minyak goreng, terus sekarang BBM naik, terus ada mengenai apa penundaan pilpres, penundaan masa jabatan penundaan masa jabatan sampai dengan 3 periode. Ini saya rasa juga terlalu ngawur ya, terlalu ngawur gitu loh. Nah kita ini yang ngawal presiden ini harus bisa betul-betul mengawal yang benar, bukan ikut-ikutan ya. Jadi jangan sampai ini saya ingatkan, jangan sampai Pak Jokowi ini malah dimanfaatkan ya. Presiden yang kita cintai ini malah dimanfaatkan sama intelektual partai. Anda tahu itu partai itu apa? Partai itu ya dinamis aja lah. Ya, tidak jelas arahnya itu tidak jelas. Partai itu kan hanya untuk pengusung, hanya untuk suara saja. Untuk masalah baik dan benarnya itu nggak menjamin partai itu. Semua kan berpolitik. Saya rasa jangan terlalu jangan terlalu seperti membabi buta ya. Jangan terlalu membabi buta seolah-olah ini ada DPR, ada partai, ada pemerintahan yang di bawah presiden, semuanya ini Jokowi semua. Sehingga ketika ini dimainkan sama yang di bawahnya Jokowi yang memiliki keinginan-keinginan gelap, keinginan-keinginan hawa nafsu ya. Terus kita masyarakat ini malah yang sok-sokan bela-bela Jokowi ini malah dibodohi sama intelektualnya. Ini yang seandainya yang memainkan orang lain, tetap yang disalahkan adalah Jokowi. Ya kita itu sebetulnya harus berpikir deh. Ya harus yang lebih penting ya, kayak BBM naik. Ini masalah ini kan begini banyak sekali ya. Ini merentet ini, saya makanya dari kemarin tuh melihat tuh kan apa ini bulan puasa. Saya itu nggak mau terlalu di bulan puasa mengapain sih saya, selain saya berkesempatan untuk menjalankan ibadah di bulan suci ini.
Tapi saya lihat-lihat kok berondong terus, diberondong aja. Kan jancuk. Pemerintahan ini di bawah Jokowi ini kalau saya lihat-lihat kok kayak jancuk gitu. Ya mulai dari minyak lah, mulai dari BBM naik lah, mulai dari apa, penundaan jabatan, perpanjangan atau 3 periode lah, sampai dengan 3 periode. Lo kayak begini kan rumput. Tahu nggak ini pemerintah ini matanya itu biar melek gitu loh. Yang repot-repot tuh kami. Tahu nggak? Yang repot-repot tuh aktivis medsos yang mengawal pemerintahan. Ya, pusing. Ya, bener loh. Saya itu katakanlah kalau seandainya mau ngomong itu, pemerintah ini lama-lama itu kayak jancuk. Lama-lama jadi kayak jancuk. Jancuknya apa? Oknum ini nanti yang disalahin presiden, yang disalahin Jokowi, kan kasihan. Padahal yang mainin politik-politiknya itu di bawah Jokowi, partai-partainya, DPR-nya. Ingat, saya itu mendukung Jokowi, saya itu mencintai Jokowi, tapi belum tentu saya itu mencintai partai. Ya, saya itu belum tentu mencintai pemerintah yang di bawah Jokowi, karena saya tahu kalian tuh masih doyan duit semua. Nah, yang susah siapa? Kalian yang punya kepentingan, yang susah siapa? Kami yang susah, yang dimaki-maki orang, dipikir kami yang menjilat, kalian yang memainkan, dipikir kami dibayar sama kalian yang siap dapat pembelaannya. Nah, kayak begini kan kasihan ya. Saya juga berharap untuk masyarakat Indonesia, janganlah kita malah ikut-ikutan ketika itu tidak baik, malah ikut-ikutan dikawal. Ya, kita itu ya sebagai kontrol yang benar, mengawal pemimpin ya mengawal pemimpin yang tulus, yang benar gitu. Tempo lalu juga saya pernah ngamuk-ngamuk sama BPIP. BPIP itu juga sama jancuknya. Ya, saya itu loh sudah ketemu sama kepala BPIP itu, Prof Wahyudi waktu itu. Ya. Dan saya pun sudah ketemu dengan beliau, Romo Beni juga sudah ketemu. Sudah ngobrol satu meja. Ya. Hanya memberikan saran, program-program BPIP untuk Bapak jalankan karena ini paling penting. Untuk apa? Ini mengenai ideologi. Supaya adanya BPIP ini bisa difungsionalkan lebih merata. Jangan cuma nyomot anggaran, dapat dana refocusing, dapat dana hibah, tetapi malah tidak ada kerjaannya. Coba tanya aja ke kampung-kampung, itu ada nggak yang kenal BPIP? Tidak ada. Fungsinya BPIP apa itu banyak orang yang nggak tahu. Dan banyak, mungkin 1% yang tahu fungsinya BPIP itu apa. Hanya sebuah kayak apa ya, seolah-olah kalau orang awam melihat ini kayak kedok ini BPIP gitu. BPIP ini jadi kayak kedok doang. Badan pengawal ideologi Pancasila. Ya itu kan nggak bener. Kita mengingatkan itu. Ayo ya, diperbaiki. Kayak sekarang ini nawacita 2 periode. Sekarang demi ambisi kepentingan di bawah Jokowi kok. Saya yakin ini bukan Jokowi, bukan kepentingan Jokowi. Ya, digiring-giring nanti seolah-olah Jokowi yang salah. Ya.
Akhirnya Jokowi lagi yang salah, lagi-lagi ya Jokowi yang salah. Gitu. Padahal ini oknum-oknum kepentingan kepentingan ini, kepentingan itu. Jadi kan, ya kesel. Saya itu masyarakat, saya itu salah satu yang sudah mendeklarasikan sebagai aktivis medsos, kontrol, mengawal pemerintah yang sah. Tapi pemerintahku ya kudune ojo sampai jadi pemerintah sing jancuk-jancukan. Jangan, pemerintah itu jangan sampai jadi jancuk-jancukan. Ini nih ruwet, sudah ruwet, yakin ruwet. Kalau saya itu bilang ruwet ya ruwet. Kalau dulu ya kita bela modar-modaran mati-matian itu ya kita bela mati-matian karena bener. Ya, mau ada yang demo jutaan umat ngakunya juga kita itu siaga untuk memberikan pengkanteran kepada masyarakat supaya menjadi pencegahan pemberontakan, kemakaran dan lain sebagainya. Loh yang sekarang coba sudah ditimpa masalah kelangkaan minyak ini belum merata, belum selesainya belum merata. Belum lagi ini masalah BBM ditambah naik ya, Pertamax, walaupun Pertamax yang naik ya. Pertalite ini tidak naik, walaupun Pertamax naik. Yang naik itu Pertamax, tetap fungsionalnya itu larinya ke Pertalite. Ketika Pertalite ini diserbu sama kebutuhan, ini akhirnya kosong. Mau tidak mau pilihannya adalah beli Pertamax juga yang harganya sekarang 12.000 sekian. Loh, ini belum selesai itu kok ya malah meributkan masalah penundaan. Ya, penundaan pemilu lah atau jabatan lah, perpanjangan jabatan lah, atau 3 periode lah kok ruwet lama-lama pemerintah ini. Janganlah jadi pemerintah jancuk-jancukan, kasihani kami. Jangan sampai kami ini aktivis-aktivis NKRI ini memberikan sesuatu pengkanteran yang berbalik. Kasihan kami-kami itu yang dihujat. Kami dicap yang sebagai penjilat seolah-olah. Kami yang dicap seolah-olah kami itu buzzer. Kami seolah-olah dicap itu dibayar oleh Jokowi, dibayar oleh DPR, dibayar oleh pemerintahan. Kasihan loh, padahal aku lo duit 1.000 rupiah ora tau nyekek duit Jokowi. Tak kayak ngerti. Ada program-program mulai dari Raskin sampai BPJS yang katanya ada gratis juga saya itu tidak pernah daftar. Walaupun aku kere. Ya. Yeah. Kayak begitu kan jancuk namanya. Sing duwe partai ya jancuk-jancukan ya. Masing-masing yang di bawahnya presiden itu ya padha jancuk-jancukan kabeh. Semua punya kepentingan. Lupa yo gini loh. Maksud saya uteknya sampean kabeh iki mbok ya mikir gitu loh. Yang dicecar itu adalah kami-kami yang selama ini itu mengkontrol, yang selama ini itu mengawal. Boyo cari solusi dulu satu-satu diselesaikan biar tidak ada dampak sosial. Ya, apalagi nanti tanggal 11 itu mau ada demo dari BEMS. Ya kalau seandainya demo wajar. Lah wong kelakuannya aja kayak gitu punya kepentingan aja ruwet gitu kok blegedes kok. Ya. Loh kami itu yang jadi tumbal. Tumbalnya tumbal fitnah, bukan tumbal siapapun itu. Kami yang dicecer sama mereka. Ya. Mana kamu Arya, kamu mulutnya diem di saat BBM naik. Kamu diem di saat ada 3 periode. Kamu diem lah, dasar kamu penjilat. Rungokno kupingmu pemerintah. Aku loh yang kena ceceran-ceceran. Nggak cuma saya, semua aktivis medsos yang kena cecar. Apa kalian pernah memikirkan saya? Pemerintah, apa kamu pernah memikirkan saya? Beras Raskinmu aja loh, saya nggak pernah sebutir saya merasakan. Saya nggak mau.
Aku usaha sendiri, kerja sendiri, cari rezeki sendiri. Coba kamu sabar, sabar. Bener. Saya itu sabar loh, tidak sabar. Nah, kalau saya jadi presiden itu kan semua tak tembak-tembaki kabeh, tak bedil-bedili sirahe. Upamane aku jadi presiden, nek melanggar hukum ya aku Sepo Petrus. Bener itu.